Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhimin wa qailil gurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa ashabil hadina muhtadin ila yaumiddin wa ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terus limpah ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir kali ini akan membahas satu hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengutarakan wa qala Jibril alaihi salam, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka majitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu wa akmal ma syi'ta fa innaka majzun. Malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat Jibril alaihissalam khususnya kepada baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, umumnya kepada kita semuanya, memberikan pelajaran kepada kita semuanya supaya berperilaku kehidupan yang lebih baik. Kata baginda, kata malaikat Jibril pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sebagaimana engkau kehendaki, tapi ingat fa innaka mayyitun, maka sungguhnya engkau akan meninggal, akan mati. Wahbib ma syi'ta man syi'ta fa innaka mufariqu. Kata malaikat Jibril, cintailah olehmu sekehendak kamu, tapi ingat fa innaka mufariqu, apa yang engkau cintai pasti akan berpisah dengan. Dan yang ketiga, wa'mal ma'asyita fa'innaka majzun bih. Beramallah kamu sekehendakmu, dan amal itu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, ya Muhammad, ishma syi'ta fa'innaka majitun. Wahai Muhammad, hiduplah sebab sekehendakmu, tapi ingat, sesungguhnya kamu nanti akan mati. Ini menjadikan suatu pelajaran bagi kita semuanya tentang makna kehidupan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai nikmat sangat besar. Bisa hidup dalam keadaan diciptakan menjadi manusia. Dan itu nikmat yang paling besar. Ikhrajuhu minal adam ilal wujud. Allah menciptakan kita dari asnya tidak ada menjadi ada. Itu nikmat yang terbesar. Lalu kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup itu Allah memberikan suatu pilihan. Bagaimana kehendak kamu? Oleh karena itu, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sekehendak kamu, tapi ingat, kamu nanti akan mati. Fa innaka mayyitun. Oleh karena itu, kita harus tahu apa makna hidup. Makna hidup yang pertama adalah hidup adalah untuk ibadah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi punya makna dalam hidup kita itu, maka jadikanlah hidup kita untuk ibadah. Ibadah bukan hanya untuk ritual saja. Ibadah bukan hanya puasa. Ibadah bukan hanya sholat saja. Ibadah bukan hanya melaksanakan haji, tapi ada ibadah yang sosial. Dalam bahasa agama itu ada ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Jadikanlah amal kita itu menjadi ibadah, ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kedudukan kita masing-masing. Dalam suatu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa muddin bi arba'at asya
bil ilmi ulama wa adlil umaru wa sakhwatil agniya wa du'il fuqara. Itu semuanya tugas kita masing-masing. Agama akan tegak dengan 4 pilar. Yang pertama dengan ilmu ulama. Oleh karena itu, kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang yang punya ilmu, maka harus mengamalkan dengan ilmunya. Ilmunya harus nabi. Wa adil umara, dan adilnya umara. Wa khasakhawatil agniya, dan dermawannya orang kaya. Wa du'ail fuqara, dan doanya orang fakir. Semua itu mempunyai andil besar bagi agama kita. Semuanya dalam rangka ibadah. Seorang ilmuwan mengamalkan ilmunya harus karena Allah, dalam landasan untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, karena mencari ilmu itu ibadah. Seorang pangkat menjadi pemimpin kita, menjadi tokoh masyarakat, suri teladan bagi orang lainnya, menjadi pimpinan masyarakat, pimpinan keluarga, itu juga modalnya ibadah. Di ilmu adil pokok harus adilnya pemimpin dalam mengatur masyarakatnya, itu ibadah. Wasakhwatil agniya, dan dermawannya orang yang kaya itu juga ibadah. Kalau kita tidak ada, kita ilmu tidak punya, harta tidak punya, kedudukan tidak punya, kita juga punya andil dalam beragama. Apa? Bidu'ail fuqara. Kita doakan seorang fakir, kita merasa diri kita fakir, maka kita harus berdoa. Mudah-mudahan pemimpin kita menjadi pemimpin yang adil. Mudah-mudahan ilmuwan kita menjadi ilmunya yang nafi. Mudah-mudahan orang-orang kaya itu semakin kekayaan menjadi orang-orang yang dermawan. Itulah tugasnya kita masing-masing, punya tugas masing-masing. Karena semuanya itu dianggap ibadah menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan hidup, makna hidup yang pertama itu jadikan hidup kita untuk menjadi melaksanakan ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya ritual saja, tapi sosial. Yang kedua, jadikanlah hidup kita itu menjadi suatu ujian. Makna hidup adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita itu pasti akan diuji. Bahkan dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Bahasanya itu kalimatnya wala nabluwannakum, pasti kami akan menguji orang. Kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ba'du ulama menyebutkan kalau disebutnya orang baik pasti akan diuji. Orang baik itu pasti akan diuji 40 hari, pasti akan dapat ujian. Tidak disebut orang baik selama 40 hari dia tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang baik itu dia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Walana buluwannakum bisyai'in min khawf. Jadi makna hidup itu kita pasti diuji. Untuk diuji itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Apakah kita benar-benar orang yang mendekat Allah Subhanahu wa taala atau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Apa kita bersyukur dengan ujian tersebut atau kita berkufur tidak menerima tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Itu makna hidup. Hidup kita yang pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. 3, kita hidup itu pasti makna hidup adalah perjalanan. Dunia ini mazra'atul akhirah. Kita semuanya adalah perjalanan, semuanya belum finish, belum menjadi sesuatu yang baik. Jangan menganggap remeh seseorang, karena kita juga belum tentu menjadi baik. Kita jangan menghinakan seseorang, karena kita juga belum tentu menjadi orang mulia. Semua kita masih dalam perjalanan. Bisa jadi orang yang baik akhir perjalanannya jelek, bisa jadi orang yang jelek akhir perjalanannya baik. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini kita jangan menyepelekan orang lain. Jangan merasa mempunyai sifat ujub, merasa bangga dengan diri pribadi, karena itu dicela oleh agama.
dengan ada sifat takabur, sifat iri, sifat dengki, karena itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi disebutkan malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ishma syi'ta." Hiduplah sekehendak kamu wahai Muhammad, kata malaikat Jibril alaihissalam, "Fa innaka mayyitun." Tapi ingat, kamu nanti akan mati. Jadi bukan hanya hidup itu untuk menunggu kematian, tapi hidup itu harus bermanfaat bagi semua kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kedua, kata malaikat Jibril alaihissalam, wa ahdi ma syi'ta fa innaka mubhadun. Silakan cintai olehmu sekehendak kamu sendiri, tapi ingat, kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Silakan kamu cinta kepada hal yang dunia, itu fitrah manusia. Cinta itu fitrah manusia. Cinta harta fitrah manusia, cinta jabatan fitrah manusia, cinta pasangan hidup fitrah manusia, cinta anak itu fitrah manusia. Karena kita diciptakan untuk menjadi manusia mempunyai rasa cinta. Tapi dasari cinta itu dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya kita mencintai dasari menjadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita cinta insya Allah tidak akan berpisah. Cinta yang akan memisahkan kita wa ahdi ma syi'ta fa innaka mufariqu, yaitu cinta kepada dunia. Kalau kita cinta hanya di dunia, tidak didasari dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya cintanya hanya terbatas, tidak akan berkelanjutan. Tapi kalau didasari dengan cinta Allah dan Rasulnya, maka cintanya akan berkelanjutan nanti di alam akhirat. Kalau cinta kita kepada Allah dan Rasul didasarinya, maka akan berkelanjutan. Kita diperbolehkan mencintai apa saja, tapi asal dicintai didasari dengan cinta Allah kepada Rasul. Kita harus mencintai orang tua, tapi kita harus dasari cinta Allah kepada Rasulnya. Kun in kana abaukum wa abnaukum wa akhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan ayat selanjutnya, katakanlah kalau apa yang engkau cintai melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fatrabas hatta ya'ti Allah bi. Jadi rasa cinta kita kepada apa saja harus didasari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta ke orang tua, kita harus mencintai orang tua kita, bahkan suatu kewajiban bagi kita untuk mencintai orang tua kita. Anishkurli wali walidayk, bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah, wali walidayk, dan kepada orang tuamu. Orang tua itu ada 3, man waladaka, man zawwajaka, man allamaka. Orang yang menjadi keberkahan hidup kita ada 3. Yang pertama, man waladaka, orang yang melahirkan kamu, orang tua asli. Man zawwajaka, mertua kita. Mertua itu orang tua kita tidak ada, walaupun kita berpisah dengan, bercerai dengan istri kita, tetap tidak ada bekas mertua. Itu yang harus kita hormati. Man allamaka, dan guru kita pun kita harus hormati. Itu tempatnya keberkahan hidup. Kalau orang menghormati, mengagungkan kepada orang yang 3 orang tersebut, kita akan berkah hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau didasari dengan cinta kepada Allah Subhanahu dan Rasulnya, kita diperbolehkan, diharuskan mencintai suami kalau istri, mencintai istri kalau suami, tapi harus didasari dengan cinta Allah dan Rasulnya. Kalau umpamanya seorang suami mencintai istri bukan karena Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mendapatkan pahala. Kalau umpamanya seorang istri mencintai suaminya tanpa didasari oleh kepada niat karena Allah, cinta Allah dan Rasulnya, maka tidak ada mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dasarilah, karena suami kita atau tidak punya pahala, suami kita tidak punya dosa, yang punya pahala dan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, maka dasari dengan cinta Allah dan Rasulnya. Kita mencintai anak pun sama seperti itu. Mendidik anak
harus didasari dengan cinta Allah dan Rasulnya. Kalau umpamanya kita mencintai anak kita tanpa didasari kepada cinta Allah dan Rasulnya, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fitrah manusia, cinta itu tidak akan membekas. Fa inna mufariqu, kita akan berpisah dengan orang yang dicintai oleh kita kalau tanpa didasari cinta Allah dan Rasulnya. Begitu juga kita mencintai harta, diperbolehkan, tapi didasari dengan cinta Allah dan Rasul. Kita dibolehkan kaya. Banyak para aulia Allah, kekasih-kekasih Allah itu kaya, tapi kayaannya untuk agama, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperbolehkan kaya dalam rangka mencintai Allah dan Rasulnya. Diperbolehkan kita mempunyai jabatan yang tinggi, silakan, tapi didasari dengan cinta Allah dan Rasulnya. Diperbolehkan kita mempunyai ilmu yang sangat tinggi, tapi harus dilandasi dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka harta kita, maka pangkat kita, maka ilmu kita, semuanya itu bukan hanya di dunia akan menyelamatkan kita di akhirat kalau didasari cinta kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga kita cinta kepada sama manusia, makhluk Allah. Kita diwajibkan untuk mencintai sama manusia. Bahkan bahasa Rasulullah dalam suatu hadis, rahmatan wa ma'ar, dalam Al-Quran itu Allah berfirman, wa ma'arsanaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutusmu kecuali untuk menyayangi, mencintai semua manusia. Rahmatan lil alamin, semua alam. Bukan hanya manusia, tapi semua alam harus kita cintai. Maka bukan hanya orang muslim, tapi semua manusia yang mesti cintai. Dan tidak ada dalilnya rahmatan lil muslimin, tapi umat Islam harus rahmatan lil alamin, bahkan ada rahmatan lin nas, kafatan lin nas. Tidak ada rahmatan lil muslimin, tapi semuanya harus kita cintai. Ya kan? Kita mencintai semua manusia itu harus didasari mencintai kepada Allah dan Rasulnya. Nanti semuanya yang kita cintai itu bukan hanya di dunia, tidak akan berpisah di dunia, tapi akan selamanya di akhirat. Maka sesuatu yang kita cintai tanpa didasari dengan cinta kepada Allah dan Rasul, maka dia akan ditinggalkan di dunia saja, tidak akan dapat diraih pahalanya di akhirat. Itu yang nomor kedua. Yang ketiga, kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka manzilun. Beramallah sekehendak kamu, tapi ingat apa yang kamu amalkan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu riwayat Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in Nawawi mengatakan bahwasanya apa yang kita kerjakan itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan itu ada 7 kategori, kata Imam Nawawi. Al-a'mal sab'atun. Amal itu ada 7. Sab'atun mujibah. Yang pertama amalani mujibani. Yang kedua amalani wahidun biwahidin. Ada juga amalul hasanah fihi bi asyri amsalihah. Ada juga amalnya bi sab'ati dha'fin. Ada juga wa amul la yuhsa thawabu indallah. Kata Imam Nawawi, apa yang kita kerjakan itu akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala yang Allah diberikan kepada kita dari amal kita itu adalah berupa-rupa. Kata Imam Nawawi ada 7 kategori. Yang pertama, amalani mujiban. Ada 2 amal, yang itu nomor 1, yang nomor 2 itu 2 amal. Apabila 2 amal itu dilaksanakan, maka mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Ketika kita amal baik, kita akan mendapat pahala dan ridha Allah.
kesananya kepada surganya Allah. Dan apabila kita beramal jelek, kita akan mendapat siksaan gitu. Orang yang beriman akan masuk surga, orang yang kufur akan masuk neraka. Basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar kepada orang-orang yang beriman dan amal soleh bahwasanya pahala dari engkau bagi orang yang beriman adalah surga. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanahyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh laki-laki dan perempuan, falanahyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik. Di dunia dapat kehidupan yang baik, di akhirat wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dia akan diberikan pahala yang sangat besar. Jadi untuk orang yang amal soleh itu janji dari Allah Subhanahu wa taala itu kebaikan dunia dan akhirat. Di dunia itu akan diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Orang yang beramal soleh akan dapat kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu bukan dari banyaknya harta, tapi kehidupan yang baik itu dalam ketenangan jiwa. Orang yang amal soleh itu bisa jadi orang itu kayaknya hidupnya tenang. Bisa jadi orang itu miskin, tapi miskin juga hidupnya tenang. Berbagai macam keadaan, hasil amal soleh di dunia itu dia akan diberi ketenangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan akhiratnya wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu wajib bagi orang yang beriman. Tapi orang yang kufur sebaliknya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar fala yuqbalu min ahadin milu ardha walau iftada bi. Orang yang beriman, orang yang kufur, innal ladzina kafaru wa matu, semuanya orang-orang yang baru mati dalam kafirannya, tidak masuk Islam, nanti minta kepada Allah, innal ladzina matu wa hum kufar fala yuqbalu, maka tidak akan diterima amalnya di akhirat. Fala yuqbalu min ahadin mil'ul ardi dhahaban wa laitabi. Allah mengibaratkan walaupun alam dunia ini, bumi dan seisinya, itu semuanya milik orang yang kafir, emas, lalu mau ditukar dengan keimanan di akhirat, itu tidak akan sama, tidak akan bisa mengalahkan keimanan kita. Itu adalah mahalnya iman kita. Walaupun alam dunia ini terbuat dari emas semuanya, mau ditukar dengan iman kita, ini tidak akan menerima. Bagi orang yang kafir itu adalah neraka bagian. Itu kewajiban. Kalau amal soleh, surga bagiannya. Kalau banyak amal maksiatnya, ya neraka bagiannya. Yang ketiga dan keempat itu, yang barusan, yang nomor 1 dan nomor 2, kata Imam Nawawi, yang nomor 3 dan nomor 4 itu ada amalani wahidun biwahidin. Ada suatu amal, ada 2 amal yang kita dan keempat itu, 1 kali amal dibahas satu. Amal apa itu? Yang pertama, yang nomor 3, amal jelek. Lalu dia melaksanakan kejelekan itu tidak diberi amal siksaan, cuma 1 dosanya. Yang kedua, amal baik. Yang keempat, amal baik. Amal baik yang tidak dilaksanakan itu dapat pahala. Amal yang jelek yang dilaksanakan punya pahala 1. Amal yang baik yang tidak dilaksanakan dapat 1 juga pahala. Umpamanya malam kita niat besok mau puasa, ternyata ketika besok ada tamu, kita menghormati tamu, kita tidak jadi melaksanakan puasa, maka tetap amal pahala niat itu dapat pahala 1. Karena dalam sebagian riwayat
Orang mukmin itu lebih baik amalnya daripada niatnya pada amalnya. Jadi baru kita niat untuk melaksanakan amal soleh. Kalau tidak jadi melaksanakan amal soleh, maka itu mendapat kebaikan, pahala dari Allah itu satu. Jadi kalau yang tiga tadi disebutkan kita beramal, mengamalkan, berbuat amal jelek, Allah pasti kasih dosa satu. Tapi amal baik itu yang tidak dilaksanakan, amalnya kebaikan itu akan dapat pahala dari Allah cuma satu. Yang kelima, ada amal yang apabila dilaksanakan mendapat 10. Apa itu? Semua kebaikan. Kalau yang tadi satu tidak melaksanakan kebaikan satu, kalau umpamanya dilaksanakan amal kebaikan itu minimal dapat 10. 1/10 apapun amal kebaikan minimal dari Allah, ganjarannya pahalanya 1/10 di asyir amsaliyah. Itu yang kelima. Dan yang keenam, Imam Nawawi, ada amal yang diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu satu itu dibanding 7 dibanding 700.000 dan tidak terada. Itu amal sedekah. Masal dari yunfiquna amwalum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbatin mi'atu habbah wa man yudha'ifu liman yasha'. Perumpamaan orang yang sedekahkan hartanya seperti di gandum lalu bertumbuh berranting-ranting minimal itu 7 ranting lalu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, kata Imam Nawawi, ada juga amalan yang tidak ada batasnya kecuali Allah yang memberi pahala. Amalan apa itu? Yaitu puasa. As-saumu li wa ana ajzi. Saum itu bagi aku dan aku akan membalasnya. Jadi pahala puasa itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Pahala puasa itu. Ada juga amalan yang tidak ada batasnya adalah amalan sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Sabar itu amalan yang tidak ada batasnya. Allah sangat suka kepada orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Ini menjadikan motivasi bagi kita semua bahwasanya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril mengajarkan kepada kita semua adalah ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sekehendak kamu, tapi ingat engkau akan mati. Wahbi ma syi'ta fa innaka mufariqun. Cintailah oleh kamu apa yang kamu kehendaki, tapi ingat kamu akan berpisah. Dan yang terakhir, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Beramallah sekehendak kamu, tapi ingat amalmu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahumma fi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.